Plafonnya juga biliknya juga bolong ini. Nah, di atasnya tengahnya bocor. Ini kalau hujan udah, oh di bak sama ember lupa buat nadangin. Tapi si Nya sering ditinggal sendiri nggak, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ya bersama dengan Bang Rohiman lagi ya. Dan ini juga ada dari orang tua dari Bang Rohiman. Ini Mak apa namanya, Mak? Iya, Assalamualaikum. Mak siapa namanya? Ibu Roni, pendengarnya Iya, udah jauh, Bang. nanti disampaikan aja sama Bang Rohiman ya. Bang, kita ini mau nanya Bang, karena ada pertanyaan dari netizen. Sejarah pertama kalinya berdiri rumah Bang Rohiman ini di tepi kali baru ini Bang. Awalnya tahun berapa berdirinya Bang? Kalau penempatan ini yang saya ingat almarhum bapak saya itu cerita tahun 1973. Iya, ditetapkannya rumah dinas dari dulu mah namanya POJ, kita sering nyebutnya Perum Otorita Jatiluhur. Kalau sekarang kan udah sekarang PJT 2. Perum Jasa Tirta. Iya, Jasa Tirta. Itu pertama kali di sini bangunan berdiri itu baru rumah Masih iya rumah Ngkong, bapak doang. Bapak, iya, bapak saya. Baru satu rumah. Nggak ada, masih pun singkong di sininya. Iya, pun singkong, pun paya tadinya. Kalau kerjanya apa itu bapaknya Bang Rohiman? Dia di sini megang kunci pintu air. Semua aliran air yang ke sawah pakai pintu air, terus digembok kuncinya itu kalau ada masyarakat yang minta dialirin air, datang ke sini minjem kunci, dibuka airnya. Masih aktif tadinya, ke kiri ke kanan itu masih ada jejaknya. Iya. Kalau sekarang mah udah berfungsi udah. Pintu airnya pada hilang malah sekarang mah. Iya, udah nggak kekontrol. Terakhir orang tua pensiun itu masih pada ada dikontrol ke lokasinya. Berarti sekarang itu nggak ada pintu air atau melayang air udah ya? Air sebagian ada yang airnya langsung, sebagian juga yang dari warga ada yang mikirnya karena aliran udah jarang sawah, udah banyak sawah yang diuruk, jadi aliran itu ya sedikit demi sedikit saluran kecilnya pada diuruk, pada dibangun rumah gitu. Kali baru ini bagian dari kali baru. Di perpecahan kali baru, ya ke Kampung Kebon, ke arah Jalen, ke Sumber Jaya. Itu jalur-jalurnya. Awal mula lebar kali itu berapa meter di depan rumah Bang Rohiman? Perkiraan saya gitu kurang lebih dari 3 meter. Iya, lebih dari 3 meter. Bikin tanggul ya? Masih tanah pada gempar ke pinggir gitu, pada merosot dulu mah. Iya. Pertama kali tanggul tahun berapa itu? Tanggul batu kali ini kan? Tanggul batu kali ini belum lama, sekitar 2017-an itu kalau nggak salah. Belum lama pembuatan dari PJT itu. Saya nanya sama yang kerjanya, ditugasin sama dari pihak pengairan buat pemasangan batu di pinggir saluran gitu. Tapi kondisinya waktu itu ada bangunan juga nggak jatuh? Itu udah sebagian, ya banyak juga udah. Iya, udah banyak. Kalau sekarang yang nempatin rumah Bang Rohiman siapa aja nih Bang? Sekarang emak saya, di belakangnya sebelah kiri rumah dinas itu adik saya, di belakangnya rumah dinas itu saya, samping rumah dinas itu abang saya. Itu tadinya orang tua ya emang karena masih lingkungan tanah milik PJT, jadi dipetak-petakin di sampingnya sekeliling rumah dinas itu. Oh, bapaknya Bang Rohiman ini ya kan ini tinggal istri ya? Ninggal warisnya. Ini masih nerima uang pensiun nggak Bang? Pensiunan udah dibayarkan sekaligusnya. Dibayarkannya Sekaligusnya, iya. Itu pun belum lama diberlakuin. Tahun berapa itu dibayar kemarin? Masih tahun ini kalau nggak salah. Tapi nggak ada peninggalan yang misalkan selain uang pensiun itu dikasih rumah? Nggak ada. Cuma yang ditempatin sekarang ini aja ya? Iya, taunya rumah ini memang rumah dinas dari POJ dulu mah ya, dari PJT 2 jadi sekarang. Cuma katanya rumahnya
legalitasnya nggak ada itu bang, benar bang? Iya betul, saya diminta kemarin dari pihak PJT yang cabang Bulak Kapal, saya diminta datang ke kantor buat minta dibuatin surat legalitas rumah dinasnya katanya. Cuma saya dalam kondisi sekarang ini masih begini berantakan, pikiran juga kadang kemana tahu masih orang maring. Saya belum nyempetin ke sana gitu. Nah harapan abang ya kan rumah abang legalitasnya juga belum ada, terus sekarang kondisi rumahnya juga sebagian ada yang terkena kebakaran, belum lagi emang kondisi rumah itu ya bisa dikatakan belum layak huni bang kalau kata saya ya. Tidak layak huni lah karena rawan banget rubuh ya, karena bangunannya udah lama, udah rapuh lah. Harapan abang sama emak gimana nih? Harapan saya ya biar bener-bener diperhatiin sama pihak PJT-nya, karena memang ini rumah dasarnya kan dari bangunan yang ditentuin sama pihak PJT. Emang kalau dari sekarang ya bisa dibilang kalau buat ditinggalin ya mikir ngeri gitu, ngeri ketiban pada ambrol, mbak, kayunya udah pada keropos, ada yang patah, ada semplak belakangnya. Juga ya. Iya, makanya kondisi pendengarannya kurang bang. Iya, jauh. Kalau emak saya pendengarannya udah jauh. Udah. Emang sehari-hari kerjanya apa? Kalau saya ya jual bensin eceran, ini bensinnya ada sama nambel ban motor. Nambel ban juga peninggalan dari Iya, peninggalan dari almarhum bapak saya. Emak kali bang ada yang mau disampaikan bang? Harapannya mak? Pengennya harapannya bagaimana ini nempatin rumah dinas, kondisinya udah pada kayunya udah pada ambrol, gentengnya pada merosot. Harapannya bagaimana? Kepengennya bagaimana? Kepengennya biar rumah juga hidupnya tenang di rumah. Gimana ya? Bagaimana? Harapannya bagaimana, ini rumah kan, yang rumah dinas kan udah pada ambrol, minta dibenerin. Iya, minta dibenerin, diperhatiin lah. Ya, kondisinya memang udah, kalau kata ini mah ngeri ditempatinnya, takutnya ketiban apa-apa kayu udah pada keropos. Ya seenggaknya rumahnya minta direnov. Kalau emang rumahnya udah nggak boleh berada di tepi kali, ya seenggaknya dari pemerintah daerahnya punya perhatian lah buat keluarga emak ini ya, yang merupakan ahli waris dari pensiunan pegawai PJT ya, yang tugasnya itu menjaga pintu air supaya pintu air itu debitnya terjaga ya, untuk mengaliri air sawah di sekitar kali baru ini ya, walaupun sekarang sudah tidak berfungsi pintu airnya. Nanti kita akan lihat kondisi rumah emak ya, dalamnya seperti apa, karena memang terlihat dari luar itu sudah rapuh, rawan sekali rubuh. Ini kalau bisa dibilang itu rumahnya udah tidak layak huni, apalagi buat emak ini yang udah usianya renta ya, ini sangat beresiko untuk keamanan si emak, keselamatannya. Oke guys, ini kita sudah di depan rumahnya keluarga Bang Rohiman ya. Ini rumah peninggalan dari ahli waris babehnya Bang Rohiman yang merupakan pegawai PJT ya, ex pegawai PJT. Bapaknya Bang Rohiman sendiri sudah almarhum ya. Sekarang tinggal istrinya si Engkong aja. Bang, kita coba masuk bang. Gitu ya. Kalau yang sebelah mah ini rumahnya adik bang ya, temboknya ya. Yang di sini. Iya. Hitungannya sebenarnya dari saya yang diakuin sama aki-aki, dulunya ditaruh di sini. Ya. Terus sekarang jadi saya ngalah bagian bakal anak sama udah keluarga sama cucu di sini. Ini bang, ini tembok-tembok aslinya pada sampai ke depan sono. Ini bangunan temboknya emang tembok lama ini, sejak awal berdiri sepertinya belum direnov. Kita sentuh dikit aja ya tuh. Nah, gampang runtuh ya. Kalau aspis mah mungkin iya, ini udah belum lama ini temboknya masih... ini ya.
Temboknya masih tembok jadul nih. Masih gempar dicoret-coret begini, masih pasir itu, Iya. masih berantakan begini. Pasirnya pasir zaman dulu. Ini jadi tuh masih asli dari dulunya begini. Oh iya, iya. Atasnya juga gentengnya pada bolong. Iya. Guys. Gentengnya juga masih genteng lama ya. Yang genteng tipis, genteng apa? Tanah apa bang? Tanah liat kan bang? Model gentengnya itu. Kalau sekarang gentengnya tebel-tebel. Ini atasnya emang Atapnya dari dulunya juga nggak ada plafon. Pelafonnya juga bilik, biliknya juga bolong ini. Nah, di atasnya tengahnya bocor. Ini kalau hujan udah, oh di bak sama ember lupa buat nadangin. Tapi air. si Nya sering ditinggal sendiri nggak bang? Kalau ini? Kalau saya emang dasaran dia udah tua, takutnya tengah malam pengen minum kenapa apa, pengen ngapa-ngapain kamar mandi, Iya. takut nggak ada yang nganter. Jadi emang sama saya ininya saya nemenin. Ya. Malah saya mau udah malah ngeri, takutnya bocor apa. Ini masih emang tembok-tembok gede semua sampai ke sono. Ini. Yang bolong-bolong ditambelin begini jadinya. Tuh, bolong semua. Cuma kalau hujan udah pasti bocor bang. Iya ya? Emang kata ember mulu buat nadangin sama bak. Ini nih, ini lemari juga ini, apa namanya? Peninggalan sekaligus dulu apa namanya furnitur yang disediain sama PJT ini lemari ini. Dulu ada liswarnya udah ya? Iya ini asli dulu dari dulunya. Tapi masih apa? Belum dimakan rakyat pak. Ini dari dulunya, cuman emang apa namanya dulu pernah di bawahnya dipakai minyak tanah apa kalau nggak salah. Biar rayap. Ini atasnya. Iya ini sama yang sekono sampai ke ono kan pinggirannya, emperannya. Dinding-dinding apa kuda-kudanya gitu ya. Iya. Ini asli dari dulunya. Awal itu daripada tekelet ya kalau bahasa kita mah ya karena sering terkena air hujan. Itu pada bocor di tengahnya itu bolong, tengahnya atap diungan udah pada bolong. Lalu kalau ada angin gentengnya pada copot tuh ngeri pokoknya. Apalagi di rumahnya ada orang tua ya bang ya. Kita coba lihat posisi dari luar ya, dari samping. Ya ini di atas tuh yang gentengnya pada bolong ya. Ini posisi kalinya karena 5 meter dari kali itu harus dikosong dari bangunan ya, harus dikosongin dari bangunan. Tapi Bang Rohiman makan mendukung ya, walaupun ini rumahnya kena bongkar ya. Iya kalau saya pribadi sekeluarga karena emang rumah dinas juga tetap punya pemerintah, saya nggak bertahan, nggak merasa mengakui punya milik pribadi, enggak. Kalau emang mau dimanfaatin sama pemerintah, saya sekeluarga nerima, silahkan mau diambil berapa meter batasnya. Yang kita pikirkan kan ini ada emak ya, karena ada emak aja, jadi kita ya kesian lah sama emak ya bang ya. Iya itu bang. Takutnya emak hujanan sampai pada bocor, terus bangunannya gampang runtuh, reot, ngeri kita juga bang. Saya juga sebagai seorang anak yang merasa nggak punya emak ya, kesian juga ya. Tuh. Kayak gini kondisinya. Ya makanya walaupun saya udah punya anak, punya cucu, keseharian saya paling siang kalau pas lagi di bengkel ya bisa di luar, artinya di bengkel. Kalau udah batas habis isya ke malamin itu saya tidurnya di rumah emak saya. Nemenin dia kan tengah malam pengen ke sumur. Pengen apa kalau ada yang nemenin mah mending ada yang ada anak gitu. Kalau ngandelin emak sendiri saya jadi kepikiran baik. Nggak bisa jauh sayanya gitu. Ya mudah-mudahan aja bang ini dibalik peristiwa ini ada hikmahnya ya. Amin ya Allah. Si emak juga bisa
bisa tinggal di rumah yang lebih layak dari ini ya. Amin ya Allah. Walaupun misalkan di sini sudah tidak boleh ditinggali ya di tepi kali PJT ini, Ah, ada perhatian dari pemerintah untuk membuatkan rumah lain ya di tempat yang lain untuk Sima dan keluarganya. amin, amin. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.